Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Akta Perdana Siregar. Saya dari kelas PS3B. Nomor urut absen saya itu nomor 18. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah Bapak berikan, yaitu nomor 1. Undang-undang memegang peranan penting sebagai pedoman wajib yang memikat di berbagai segi kehidupan masyarakat dalam hal politik, ekonomi, budaya maupun hak, serta kewajiban sebagai bagian sebuah negara atau kewarganegaraan. Di dalam undang-undang berisi sekumpulan prinsip-prinsip dan tata cara dalam pengaturan kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban rakyat maupun sebaliknya. Beberapa undang-undang 45 yang menyangkut kewarganegaraan dan berlaku hingga saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari pasal 1 dan 3 sampai 7 menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang punya arti adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara yang hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang diberlakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan pertalian darah dan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu merupakan asas yang cara menentukannya kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat kelahiran seseorang tersebut. Ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak sesuai peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, merupakan asas yang memberlakukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda atau dui terbatas, yaitu merupakan asas yang memperlakukan dui kewarganegaraan untuk anak-anak berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, bagaimana jika warga Indonesia ada yang bergabung ke ISIS, apalagi sampai menjadi militer negara lain, dan ia ingin kembali menjadi warga negara? Yuk kita simak penjelasan para pengacara atau ahli hukum di undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 23 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan seorang itu kehilangan status kewarganegaraan, yaitu salah satunya adalah kemauan sendiri. Mereka yang memutuskan untuk meninggal statusnya sebagai warga negara Indonesia demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang disebut diri negara Islam atau ISIS di Suriah. Dengan kata lain, mereka dengan sadar melepaskan kewarganegaraannya. Dan itu berarti mereka bukan termasuk WNI lagi. Seperti perkataan Yosef Jakbaba atau dosen hubungan internasional Universitas Pelita Harapan. Dia bukan WNI lagi, kan sudah sukarela melepaskannya. Masa setelah kalah malah minta balik lagi ke Indonesia? Kata dosen di Jakbaba Universitas Pelita Harapan. Namun penelitian Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI, Solahuddin menyebutkan pemerintah perlu menerima kembali mereka karena masih berstatus WNI, dan pemerintah mempunyai dua opsi. Satu, harus mengikuti proses hukum karena melanggar undang-undang terorisme, bisa menjerat
mereka. 2. Menjalani rehabilitasi sosial yang ketat difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mewanti-wanti tentang risiko yang bisa saja muncul jika membiarkan mereka atau ISIS kembali lagi ke tanah air. Dan masih banyak lagi proses verifikasi yang harus dilakukan. Saya setuju dengan pendapat Bapak Yosef yang berkata, mereka yang keluar, kenapa kita dengan sukarela menerimanya? Namun juga bisa dipertimbangkan menerimanya, namun juga bisa dipertimbangkan dengan menjalani opsi pilihan yang diberikan Bapak Solahuddin. Karena sesama umat manusia semuanya bersaudara dan tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Hanya saja seseorang itu yang kurang pemahaman akan agamanya. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme menyatakan secara tegas bahwa gerakan ISIS salah satunya gerakan radikal dan terorisme, sehingga menghimbau agar warga negara tidak ikut terprovokasi dan bergabung dalam gerakan ISIS. Upaya pemerintah agar negara tidak bergabung dengan ISIS adalah memberi pengetahuan dan pemahaman apa sebenarnya ISIS itu, tujuannya, dan apa yang dilakukan keanggotaannya, dan juga dengan cara mengancam dengan hukuman pidana dan denda. Apalagi sampai melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Karena melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, atau bahkan juga sampai tidak dianggap sebagai WNI lagi. Dan gerakan ISIS juga dilakukan dengan adanya tujuan untuk melawan pemerintahan. 4. Soekarno pernah berkata, jangan warisi abu pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Maksud perkataan Soekarno adalah bahwa kita sebagai pemuda harus terus menerus mengkobarkan api semangat sumpah pemuda yang satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Bahwa pemudalah penerus masa depan negara, pemuda pemimpin masa depan. Kita jangan sudah merasa cukup dengan pencapaian yang dibuat para pemuda pada masa proklamasi, tetapi tunjukkan pada dunia bahwa api semangat pemuda masih berkobar dalam jiwa setiap pemuda Indonesia. Saling merangkul satu sama lain, saling mendukung, saling menghargai perbedaan, karena perbedaan yang membuat kita memahami satu sama lain dan sama-sama membangun Indonesia ke masa depan yang cerah. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan. Pertamanya, kebanyakan masyarakat Indonesia terus mengembangkan ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan terhadap kepentingan sesuatu kelompok, agama, ras, suku, daerah, atau keluarga tertentu. Seperti seseorang yang dititipkan kepada orang lain yang belum saling mengenal. Dia menjadi minoritas di antara teman-temannya yang memang dari suku dan wilayah yang sama.
merasa dikucilkan dan tidak bisa menanggapi perkataan yang lain. Tidak ada pembahasan yang bisa menggambarkan dan dijauhi karena berbeda. Memberikan rasa tidak nyaman dan merasa dibuli ketika mereka berbicara dengan berbahasa mereka yang tidak dipahami. Solusinya adalah dengan memulai membiasakan diri dengan keadaan, mulai membuka obrolan dengan teman yang lain. Oleh karena itulah hendaklah setiap masyarakat Indonesia yang mempunyai sikap toleransi yang tinggi sehingga antara kelompok dalam satu bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pada kasus Orientis Patriot, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmanto Juwana mengucapkan, seorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Jika seseorang WNI ingin memiliki kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai ini akan gugur seperti dalam pasal 23 huruf H Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satunya yang membuat WNI kehilangan kewarganegaraan adalah karena mempunyai paspor negara asing atau surat bersifat tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, dan hal ini menjadi penundaan pelantikannya atau bahkan pembatalan karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas. Dan belum ada dasar hukum bagi kepala daerah sebelumnya. Juga banyak kasus-kasus yang serupa dengan Orient, yaitu mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengatasinya adalah dengan memverifikasi data ke pemerintah dan menyatakan sebenarnya kewarganegaraannya dan pemerintahnya harus lebih cermat dalam mendata, dan hal itu bisa dilaksanakan dengan cara mendata ulang. Yang ketujuh, membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap perorangan warga negara Indonesia. Namun untuk menjadi warga negara yang baik tidak cukup hanya membayar pajak saja. Kita juga harus ikut ambil serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara, menaati peraturan perundang-undangan yang ada, menghormati HAM sesama manusia, dan yang paling penting menghidupkan dan membawa Indonesia ke masa depan yang bagus, menjadi negara yang maju. Mungkin inilah jawaban dari kuasa yang telah Bapak berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Andi Akta Perdana Siregar mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.